Halo guys, ketemu lagi di channelnya Baba Bumi. Kali ini gua mau melakukan toilet kali. Bukan WC toilet ya guys ya, tapi WC water change. Nah, untuk si akuarium ikan-ikan predator gue ini guys. Nah, karena gua sadar ini untuk filternya filter sederhana yang tidak terlalu mumpuni ya guys ya. Jadi otomatis gua mau melakukan water change itu sekitar 1 minggu sekali guys. Nah ini nanti kita kurangin sekitar 10% aja guys ya. Paling segini nih 10%. Nah ya sekitar seginilah 10-15%, nggak sampai 20% juga. Terus nanti kita ganti dengan air yang baru seperti itu guys. Nah untuk water change-nya biasanya kalau untuk water change-nya rutin mingguan, gue cukup menggunakan gayung dan juga ember ini guys, karena kan untuk ini adanya di dalam rumah ya guys ya, jadi agak sulit juga dan posisi akuariumnya di bawah. Jadi kalau misalkan menggunakan selang itu tuh harus benar-benar sampai ke bawah dulu dan nantinya akan belepotan, lecet atau becek kemana-mana gitu. Jadi ya gue make it simple aja, gue menggunakan gayung yang nggak terlalu besar. Ini gayung anak-anak ya guys ya, gayung kecil untuk mandi sama si ember ini guys. Oke, let's go. Ini untuk si cupangnya kita angkat dulu ya guys ya. Dia juga belum gua water change lagi. Ini udah sekitar 3 harian. Kita taruh dulu. Nah ini juga cupang multicolornya. Gue jadi ada 2 multicolor ya guys ya. Tadinya 3 nih sama yang betina, cuman yang betinanya mati guys. Kena siknas, sisik nanas. Mungkin teman-teman kalau misalkan lihat shorts gua rekam di situ, ada di video shortsnya. Nah ini kita angkat dulu penutup akuariumnya. Nah ini si gurame padang yang kena bully kemarin. Ini hari kedua jamurnya guys. Semakin sedikit sih, cuman itu lumut-lumut. Jadi pada nempel di bekas lukanya guys ya. Ini nanti kita lakukan water change juga. Oke. Ini cukup segini aja karena si gayung kecilnya nggak muat guys. Ini kita geser dulu ya guys ya. Angkat ke atas. Oke guys, jadi ini udah gue geser ya guys ya. Ya cukup lah keren ini. Oke, kita lakukan aja ini sekitar 10-15% ya guys ya. Ayo kita lakukan. Gua ambil airnya guys ya. Tadi udah kelihatan tuh. Ini batas yang kering dengan yang tidak, ya sekitar segini lah. 10% pas kali ya guys ya. 10-15%. Nah biasanya kalau misalkan habis water change itu gua sikat-sikat dikit sih untuk dalam akuariumnya, untuk menghilangkan yang kering-kering aja. Karena ini kan bukan yang memang nguras akuarium sipon ya guys, yang besar. Yang biasa gua lakuin sebulan sekali gitu. Ini yang rutin mingguan aja. Jadi ya tipis-tipis saja dan tidak terlalu berlumut juga untuk akuariumnya, karena memang gua rajin setiap minggu gua sikatin ya guys ya. Ya adalah noda-noda membandel di di kaca-kaca akuariumnya. Ini biasanya mereka pada takut, tapi si pacu tuh biasanya gigitin si ininya guys. Gigitin si sikat, ujung bulu sikatnya ini nih. Oke, mantap guys. Jangan lupa ini si lampu akuarium juga kita ini ya guys ya, kita lap dari kerak-kerak lumut yang mengering guys. Nah, biasanya kalau misalkan pakai lampu tuh pasti cepet kering ya guys ya, karena sebenarnya dia hangat nih. Seperti itu. Oke, ini rencananya tadinya kan lampunya ada di sini ya guys ya. Lampu ada di sini. Ini gue mau pindahin ke bawah box filter aja lah. Jadi nggak kerendam air, biar nggak cepet lumutan juga lampunya. Oke guys, ini ember yang pertama. Ember air baru, air gua pakainya air sumur ya guys ya.
Jadi sebenarnya dia udah mengendap juga di torrent dari kemarin karena gue belum isi torrent lagi. Tadi tuh gue kuras sekitar 2 ember lah, 2 emberan. Ini kita tambahin ya guys ya. Sebelum nantinya kita masukkan bahan-bahan yang bikin mudah-mudahan bikin ikan kita menjadi sehat. Oke guys, ini sudah masuk semua airnya. Ini sengaja gue batasin segini ya guys ya, biar nanti kalau misalkan ada ikan yang di atas nih, kayak si mana nih si Cana Maru nih. Cana Maru tuh biasanya suka di atas di sini, itu jadi kelihatan. Soalnya kalau misalkan ini pas atau lebih, nah nanti ketutupan sama si stiker ini ya guys ya. Ini stiker sengaja gue tambahin karena ini bolong nih guys. Atau ini dari sananya karena ini kan akuarium pengasih juga ya guys ya. Mungkin ini tadinya bekas filter atau apa. Oke, setelah itu kita lap dulu aja guys kacanya, biar terlihat lebih clear. Karena ini bukan kaca optik juga guys ya, jadi harus sering-sering dibersihin kalau mau terlihat bening dan jernih akuariumnya. Samping-sampingnya juga. Nah biasanya kalau habis water change gue akan nambahin garam ikan guys. Ini secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak karena untuk rutin ya guys ya, bukan untuk pengobatan juga, tapi setidaknya ikan-ikan kita menjadi lebih sehat guys. Selain garam ikan, gua menambahkan ini juga nih guys, bakteri EM4 untuk perikanan atau pertambakan. Nggak usah banyak-banyak, kita pakai yang dikit aja. Nah ini kita pakai segini aja guys ya, karena ini rutin seminggu sekali, jadi ya sedikit banget. Fungsinya apa sih ini? Ini untuk menumbuhkan bakteri baiknya guys dari si air yang baru tadi. Jadi kan air yang baru tadi itu masih masih bersih ya guys ya, belum ada bakteri baiknya. Jadi ada kemungkinan dia akan butek gitu. Jadi nanti kita menambahin bakteri ini biar si bakteri baiknya ini bisa mengurai kotoran-kotoran atau amoniak atau yang membuat air menjadi keruh. Nah makanya kita tambahin ini guys. Ini bukan, atau sih ya ini bukan bakteri starter juga, tapi ini cukup efektif untuk menjernihkan air karena ya ini mengandung banyak bakteri baiknya nih. Gak usah banyak-banyak, langsung cemplungin aja guys, dan membuat ikan sehat juga sih katanya. Jadi dia pengen makannya jadi subur. Oke guys, itu tadi rutinitas mingguan gua untuk water change si akuarium ikan predator gua guys. Oke, sekali lagi gua mau ngingetin, ini akuariumnya ukuran 70 cm kali 30 cm kali 50 cm ya guys ya. Ya jadi gitu, kurangin aja airnya 10% atau 15%. Ganti dengan air yang baru yang sudah diendapkan. Kalau gua berhubung gua menggunakan air sumur dan menggunakan toren juga, jadi gua udah ngisi toren tuh dari kemarin sore. Dari kemarin sore gue nggak ngisi toren lagi ya, mudah-mudahan udah ngendap di atas ya guys ya. Walaupun ya nggak maksimal sih seperti itu, tapi ya setidaknya sudah kita endapkan dari tidak dari air sumur langsung. Nah di sini ya, kalau misalkan ada teman-teman yang sama tentang kesehariannya, kira-kira kalau teman-teman biasa mengganti air atau water change berapa hari sekali guys, dan apa aja sih yang dilakukan ketika water change itu? Kita sharing-sharing ya guys, komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti mungkin nextnya gue akan membahas tentang water change akuarium gue yang lain. Tapi untuk sekarang, khusus untuk si komteng si predator ini. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Bye bye.